teman pemilih, selamat datang di podcast Beda Warna Berbeda Tapi Bersuara. Bersama saya Vivi akan menemani teman pemilih dalam beberapa menit ke depan dalam podcast Beda Warna, podcast persembahan dari KPU Kabupaten Karawang untuk teman pemilih di rumah khususnya wargi Karawang. Dan kali ini podcast Beda Warna menghadirkan narasumber yang berbeda dari biasanya. Jadi kita mendatangkan narasumber dari insan pers dari media nih. Nah, teman pemilih mau tahu siapa narasumber kita kali ini? Langsung saja, Wakil Ketua PWI Kabupaten Karawang, Kang Ahmad Syahid. Boleh tepuk tangan dulu teman pemilih di rumah ya. Kang Ahmad Syahid, apa kabar, Kang? Alhamdulillah saya Ibu. Sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Nah, Kang Ahmad Syahid, terima kasih sebelumnya Kang hatur nuhun sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya Iya. untuk datang ke podcast Beda Warna KPU Kabupaten Karawang. Nah, Kang Syahid, sebelum kita ngobrol terkait dengan media, peran pers dalam demokrasi dan juga mungkin dalam kaitannya dengan Iya. pemilu dan juga pilkada. Nah, mungkin boleh kita biar lebih kenal dulu nih sama Kang Syahid nih. Latar belakang Kang Syahid nih kalau boleh diceritakan. Sebelum menjadi wakil ketua PWI, sebelumnya apa nih Kang? Kebetulan kalau di organisasi kejurnalistikan atau kewartawanan, saya hanya di PWI aja. Oh, hanya di PWI Ya, di aja. PWI. Kebetulan sebelumnya saya tidak berorganisasi untuk di kewartawanan, dan gabung PWI itu sekitar berapa? 2010-an kalau nggak salah. Oh, sudah Iya, cukup lama ya, iya. sudah 15 tahun di PWI. Nah, kalau misalkan sebelum jadi wartawan mungkin nih, Saya latar dari belakangnya apakah? mahasiswa dulu udah beres kuliah langsung ke ini sih, terjun ke dunia jurnalistik Oh, gitu. memang sudah passionnya di situ kayaknya ya. Nggak juga sih. Dulu sempat coba-coba ngelamar ke perusahaan, nggak ada yang diterima. Oh, Sempet karena diterima. kecemplung berarti gitu ya. Cemplung aja. Tapi dulu jurnalistik, Pak. Kalau kuliah sih sebetulnya saya pendidikan agama Islam. Dari Cuma pendidikan agama Islam ke jadi wartawan nih sekarang. cuma di kampus dulu sempat juga bikin media atau buletin lah. Iya. Buletin, ya jadi senang di dunia jurnalistik, dunia tulis menulis gitu. Walaupun dulu waktu mahasiswa bikin buletinnya edisi pertama dan terakhir gitu. Oh, jadi cuma satu aja ya. Cuma sekali terbit. Langsung di bredel kampus nggak tuh? Enggak ya. Karena SDM-nya aja dulu itu nggak teman-teman yang lain belum bisa mengikuti. Jadi ya akhirnya karena keterbatasan akhirnya cukup satu aja kan sekali. Oke, jadi memang dari selesai kuliah PAI lalu langsung terjun di dunia jurnalistik gitu ya. Jadi nggak sempat di tempat lain bekerja atau apa ya? Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kang Syahid, bagaimana PWI ini ya sebagai organisasi melihat media saat ini dalam pengaruhnya begitu kepada preferensi politik di masyarakat? Nah, ini sih sangat menarik ya, bahwa ya kita media ini diposisikan sebagai pilar keempat di dalam demokrasi gitu kan ya. Pilar keempat dalam demokrasi, di mana dengan adanya media ini masyarakat bisa menuangkan mungkin ya pikirannya, pendapatnya secara terbuka kan gitu. Nah, kita melihat bahwa peran media ini ya cukup vital gitu di dalam hal perubahan demokrasi, terutama dalam kebebasan berpendapat. Dalam kebebasan berpendapat, sehingga peran serta media ini ya jangan sampai dikecilkan dalam hal peran demokrasi ini kan seperti itu. Ya, nah, kita sadar akan hal itu, ya kita terus mencoba kita dengan mewadahi teman-teman wartawan dan juga meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya, supaya peran kita di masyarakat ini benar-benar bisa dirasakan dan juga untuk ikut serta dalam membangun proses demokrasi yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Karawang. Baik. Nah, kalau media sebagai pemengaruh gitu di masyarakat terhadap preferensi politik masyarakat, menurut Kang Syahid gimana tuh? Jadi saya teringat ini ada salah satu lagu, jadi judulnya Ratu Dunia dari Nasidaria. Nah, di dalam liriknya itu
apapun yang dikatakan orang di dalam koran bisa mempengaruhi, apapun yang dikatakan koran misalkan bisa mempengaruhi opini orang kan Iya, seperti itu benar ya. benar. Ratu dunia, oh ratu dunia, apa saja kata wartawan mempengaruhi pembaca koran. Berkaca dari ini saya refleksikan kok benar nggak ya lirik lagu ini. Dan juga setelah kita amati ya memang bisa mempengaruhi kan gitu ya, bisa mempengaruhi opini orang. Nah jadi dalam proses berdemokrasi ataupun politik bisa ikut mengarahkan gitu ya, Betul betul. bisa ikut. Jadi kadang-kadang orang bisa melihat siapa nih yang ramai di media Iya, dan sebagainya betul yang betul. disorot media. Nah itu bisa mempengaruhi preferensi politik Karena kan masyarakat. media juga bisa membentuk image dari publik Mhm. figur tertentu ya, Iya Kang, ya. Karena iya. mungkin bisa jadi menurut Kang Said bisa nggak sampai masyarakat tuh menentukan, pilihannya karena media, Kang? Bisa, Bisa kalau ya? menurut saya bisa. Karena apa? Eee Bedalah orang yang dengan tampil di media, sering Mhm misalkan mhm. tampil di media, dengan yang, tidak di-endorse dengan media kan gitu. Jadi opini orang pasti akan berbeda Mmm, gitu, mhm. walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi itu, tapi sedikit banyaknya peran pengaruh media itu ada gitu. Iya, karena Mhm pembentukan persepsi publik begitu ya iya terhadap, betul. person Mhm seseorang mhm gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kan, masyarakat atau kebiasaan masyarakat agak bergeser nih dari mhm. media arus utama atau media mainstream ke media sosial begitu. Iya. Nah, menurut, Kang Sahid nih gimana sih, apa namanya, pergeseran masyarakat yang kayaknya seakan-akan sekarang kayak lebih percaya ke konten kreator dibandingkan Mhm dengan media arus utama nih? mhm. Itu tidak bisa saya pungkiri, itu memang ada pergeseran itu dan Mhm ini perubahan yang disrupsi dan perubahan zaman dan tidak bisa mhm kita tolak mhm dan tidak bisa kita cegah karena itu mhm. kan mungkin berasal juga dari pikiran orang, Iya, perkembangan pikiran manusia betul betul. untuk menciptakan sebuah teknologi dan itu pun ada. Cuma bedanya dengan media mainstream ya tinggal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi zaman pada hari ini, kan Betul. gitu, dengan kondisi zaman pada hari, caranya bagaimana mungkin dengan, ketika kita memang masyarakat ini sekarang ini penggunaan untuk medsos lebih dominan Betul daripada betul. mengakses media-media. Nah, sekarang bagaimana media mainstream ini menggunakan ataupun membuat kanal-kanal di media sosialnya Mhm. untuk, menyajikan informasi kepada masyarakat. Bedanya kan kalau kita yang di media mainstream dengan mungkin, medsos-medsos yang lain yang belum terverifikasi ataupun belum jelas siapa pemilik akunnya misalkan. Nah itu kan dari segi akurasi informasi kan seperti itu. Nah ini bagaimana kan masyarakat pada hari ini kita sebagai dari media mainstream menyajikan, wadah-wadah informasi yang memang benar-benar kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, akurasinya pun kita, harus jangan hoaks gitu Iya, kan ya, betul jangan betul. hoaks bukan meminimalisir, kalau bisa jangan sampai menyajikan berita hoaks. Tapi Namun mungkin tetap menarik gitu tapi ya, tetap tetap menarik menarik kan untuk seperti masyarakat. itu. Karena kan kalau sekarang kita lihat kayaknya orang jarang sekali baca koran, apalagi mungkin sudah jarang sekali ya, Iya. lebih lebih gampang untuk nge-scroll video dan Mhm konten-konten mhm seperti mhm. itu karena mudah dicerna gitu Iya ya, iya. Kang, ya. Mhm. Oke. Nah kalau untuk PWI sendiri, PWI kan, sebagai salah satu organisasi terbesar dan juga tertua ya, Iya. Kang Sahid ya, Mhm. di Indonesia, organisasi wartawan gitu. Nah, gimana caranya PWI itu bisa memastikan bahwa insan pers, apalagi yang ada di bawah PWI ini bisa, dapat menjaga, integritas begitu di tengah tekanan, politik dan juga mungkin tekanan ekonomi, karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa media ini kan juga bisnis ya, Kang? Iya betul. Nah di media itu ada yang disebut dengan KJE, Kode Etik Jurnalistik, KEJ Nah, ya, KEJ Kode mhm, Etik Jurnalistik. Nah itu menjadi dasar kita di dalam bertindak, berperilaku ketika mencari dan menyebarkan informasi. mhm, Nah panduannya kita jangan lepas dari KEJ itu aja, kan oke. seperti itu. Sehingga, posisi kita dalam bekerja tetap integritasnya bisa dijaga. Oke. Nah, mungkin tadi kaitannya kalau dari ada tekanan politik atau ekonomi, ada nggak sih nih Kang, pernah, mungkin Kang Syahid dari pengalaman Akang Mhm. ya,
misalkan ada satu berita yang karena ada tekanan ekonomi atau tekanan politik harus di-take down gitu. Itu gimana tuh? Ya, apa, kadang-kadang ada yang seperti itu, kan gitu ya. Ada ya, di Mhm. Karawang kayak gimana nih, Kang? Kalau di Agak Karawang sih enggak sih, pertanyaan. kita saling memahami lah mungkin ya, saling Oh, baik. memahami ketika ini di ini dunianya dunia jurnalistik dan juga sisi-sisi ekonomi lainnya kita saling memahami saja kan seperti itu. Kan ada Oke. tahapan-tahapan ketika berita itu terbit, Mhm, ada hak jawab iya betul. gitu kan ya, ada hak jawab. Nah itu hak jawab itu ketika ada seseorang yang memang tidak puas dengan sebuah pemberitaan, ya bisa menggunakan itu. Baik dan, ada mekanisme pelaporannya dan lain Iya, sebagainya gitu ya? Oke. Nah kalau menurut, Kang Sahid nih, apa sih Kang indikator gitu atau hal-hal yang bisa, apa namanya, menentukan gitu bahwa hasil karya jurnalistik ini sudah memenuhi syarat yang baik gitu? Itu mhm. apa biasanya, Kang? Yang pertama memang, tadi ya, apa yang sesuai dengan kaidah kode etik Kode etik jurnalistik. jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik itu, dalam pembuatan berita itu, pertama tidak menyudutkan seseorang, Oke. ataupun beritanya berita fitnah dan Cover lain both side ya ya? betul, cover both side, dan juga harus berimbang gitu kan ya, tidak Mhm, boleh ada tendensi pribadi ketika oke. dalam pemberitaan. Mhm. Ketika saya misalkan menulis berita dan kesal misalkan ke ibu nih, gitu kan, ada hal-hal, unsur-unsur pribadi saya Heeh. masukkan ke dalam berita, wah saya tulis, nah itu tidak boleh. Nah selama itu, tetap kita jaga, insya Allah hasil beritanya itu ya, itu bisa Oke. jadi, berita yang bagus lah gitu. Berita yang bagus ya. Mhm. Soalnya kalau saya nih yang awam nih Kang, yang, saya tahu tentang berita cuman yang penting 5W1H gitu Nah, aja. ya Itu tapi bener ya Kang ya? benar, Oh bener ya ya? memang unsur-unsur 5W1H ini ya harus tetap kita pegang teguh Mhm, dalam mencari berita untuk, menjadi sebuah informasi yang utuh gitu kan, mhm, informasi yang utuh. Maka ketika hilang salah satunya misalkan W-nya yang siapa, misalkan mhm. W-nya when atau what-nya atau Mhm, who-nya yang mhm. hilang, informasinya tidak utuh Tidak gitu, tidak utuh. utuh, Kayaknya mhm. kalau sekarang tambah 1W lagi deh Kang, jadi wadaw gitu. Wadaw, Harus ada heeh, wadawnya wadaw. kayak berita Nah nih. memang itu, kita pun jadi harus bisa apa ya, memahami karakter orang, Mhm. pembaca gitu, apa sih yang bisa disukai kan gitu. Karena Iya, bagaimanapun ini ada sisi bisnisnya kan gitu ya. betul betul. Jadi supaya bagaimana orang bisa menarik untuk baca gitu. Nah, sekarang, mungkin, saya mau agak nanya, sedikit terkait dengan, media dan juga, kampanye nih, Kang, Mhm kampanye mhm. pasangan calon. Nah, kan nggak bisa dipungkiri bahwa setiap, perhelatan pilkada atau pemilu itu kan pasti banyak sekali berita hoaks Mhm yang mhm. beredar di masyarakat. Nah, menurut Kang Sahid, apa sih di mana gitu peran PWI dan juga peran media mainstream mungkin untuk bisa mereduksi berita-berita hoaks tersebut? Mhm. Nah jadi, bedanya kita dengan kadang-kadang gini ya Bu, kecepatan itu bisa mengalahkan, Mmm, eee, substansi berita, yang penting iya, berita naik aja dulu kan yang gitu, penting cepat. penting cepat kan gitu. Nah oleh karena itu kami berupaya ke teman-teman itu juga ketika dalam hal peliputan, terutama dalam hal kampanye, cross check Mmm, informasi itu harus yes, benar-benar valid kan gitu ya. Ketika dapat informasi, ya kita usahakan konfirmasi, mendapatkan narasumber yang apa, narasumber primernya gitu, mhm narasumber mhm. primer kita Jangan sampai katanya-katanya katanya gitu, betul. Jadi ketika ada sesuatu informasi yang memang masih simpang siur, usahakan cari narasumber yang primer. oke Sehingga apa informasi yang kita hasilkan, kita dapat, itu benar-benar, akurasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu. oke. Nah, Mhm, saya kan, awam ya Kang Said ya di dalam dunia jurnalistik gitu mhm, kan, di dunia pemberitaan. Sebenarnya gimana sih Kang proses satu berita itu mhm sampai mhm, bisa diterima oleh masyarakat itu gimana mhm, prosesnya? oke. Nah ini, mungkin ya bagi masyarakat juga nih Iya, yang betul betul. ya yang belum tahu proses pencarian berita, kok ujug-ujug ada aja berita, Ujug-ujug ada, betul, ini dapat dari mana wartawan dari mana gitu. katanya. Nah ini saya yang sangat ditekankan sekali kepada saya dulu waktu pertama kali terjun ke dunia Mhm mhm. jurnalistik, ketika wawancara itu minta nomor narasumbernya kan gitu, Langsung, langsung minta nomor mhm narasumber.
pokoknya siapa aja, jangan pilih-pilih narasumber. Oh ini Oke. mah ketua RT, ini mah bupati, ini mah gubernur dan lain sebagainya. Pokoknya dari ketua RT sampai tingkat atas, level atas harus punya nomor narasumber dan harus kenal. Nah, Mmm, dari jejaring itu akhirnya informasi-informasi itu bisa muncul. oke. Nah, informasi bisa muncul. Nah, lalu si wartawan itu ketika dapat informasi siang-siang dari pagi sampai sore dia melakukan peliputan, proses peliputan. Mhm. Setelah itu, setelah selesai dia melakukan proses peliputan, berita diketik, ditulis, lalu dikirim ke redaksi. Nah, ke redaktur diolah tuh. Mhm. Apakah memang ini berita ini layak tayang Iya. atau memang tulisannya ini sudah benar sesuai dengan kaidah jurnalistiknya Mhm. dan juga kaidah ejaan bahasa Indonesianya, KBBI EYD ya? iya IYD-nya gitu kan ya. Nah, kalau memang sudah benar, sudah selesai proses editing dan lain sebagainya, kirim ke layout. Mhm. Nah, oleh layout itu lalu diolah menjadi tata letaknya seperti apa, ya akhirnya dikirim ke percetakan dan pagi-pagi sudah siap edar kan seperti itu. Itu untuk proses media cetak ya. Nah, Oke. kalau online bisa lebih singkat lagi kan gitu, Lebih cepat lebih karena cepat pergerakannya. gitu. Nah, kemudian bagaimana nih Kang, pandangan PWI, eee, terhadap etika pemberitaan politik nih, Mhm, selama misalkan tahapan pemilu dan pilkada, kaitannya mungkin, terkait dengan isu-isu sensitif gitu? mhm mhm. Nah, kita juga dibatasi dengan ketika proses peliputan Mmm, itu tidak hanya sekedar ini isunya wah gitulah ya. Tetapi pertama kita tidak boleh mengandung unsur-unsur sara betul. ya. Padahal isu sara di dalam politik itu lumayan Kental, ampuh ya, dan betul. kental dan juga cukup bisa mempengaruhi opini masyarakat Nah, gitu iya kan ya. iya iya. Nah, sementara di kita, di media itu tidak boleh unsur-unsur itu. Tidak boleh ada mengandung unsur-unsur sara di Mhm. dalam proses dalam pemberitaan. Ya sebetulnya tidak hanya dalam berita politik, berita umum pun kita tidak Iya, boleh. Cuma kalau dalam konsumsi politik itu sebetulnya sangat isu yang sangat menarik kan gitu betul ya, betul. yang sangat bisa mempengaruhi. Terus juga kita tidak boleh independensi kita harus tetap kita jaga. Iya, Harus kita jaga, mentang-mentang kita misalkan berada di dalam kubu A, kubu satu, kubu 2 gitu misalkan ya. Nah itu tidak boleh, kita menempatkan subjektivitas iya. di dalam sebuah pemberitaan, tetap kita harus objektif gitu dan Oke. juga tidak, memuat, isu-isu yang belum jelas gitu kan ya, atau Mmm, berujung pada iya. fitnah kan seperti itu. Oke. Nah, Mhm, Kang Sahid boleh nggak nih di-spill sedikit gitu, pada saat pelaksanaan pemilu atau pilkada kemarin di mhm, Kabupaten Karawang, ada nggak berita yang menurut Kang Sahid paling menarik? paling menarik apa ya? Waduh udah lupa lagi. Kayaknya semua semua berita menarik atau yang Heeh, mungkin yang viral gitu, Kang, heeh. yang pada saat pemilu atau Saat pilkada pemilu kemarin? kemarin apa ya, dari ya mungkin dari kemarin itu karena 2 calon gitu Nah, ya, betul. Head to head head. head to head, jadi dua-duanya itu saling membuka kartunya masing-masing mungkin ya, seperti itu. Jadi memang gesekannya Ini lebih kayaknya kencang. wartawan yang senang karena banyak berita. Heeh, gitu. Jadi kita memang jadi banyak berita kan seperti itu, banyak Oke. angle yang bisa kita angkat, gitu. Oke. Nah, Mhm, kemudian Kang Said kalau selama menjadi wartawan nih, mhm. selama Kang Said berkarir sebagai wartawan, ada nggak pengalaman yang paling Kang Said ingat gitu atau mungkin menarik banget buat Kang Said? Saya ini ya, paling ini kita banyak bersentuhan langsung dengan narasumber, dengan masyarakat dan orang-orang yang memang membutuhkan, kadang-kadang kan masyarakat di bawah ini yang mereka butuhkan itu tidak hanya sesuatu materi ataupun yang lain sebagainya lah, ya tapi akses kan gitu ya. Mhm. Akses. Nah, ketika mereka memerlukan sesuatu atau misalkan karena kebutuhan persoalan sosial, ketika mereka tidak tembus dengan caranya sendiri, Mhm. lalu ketika kita angkat Oh, melalui media, tentang sesuatu masalah sosial, lalu setelah diberitakan itu bisa teratasi, itu kadang memiliki kepuasan oke. tersendiri. Jadi kita bisa
di dunia jurnalistik ini kita tidak hanya sekedar bekerja menyampaikan informasi, akan tetapi bisa membantu orang gitu Oke, Kak jadi ya. seperti Jadi menjadi corong suaranya masyarakat iya ya? gitu, corong Oke, suara masyarakat dan juga kebutuhan-kebutuhan hal masyarakat yang termarginalkan bisa kita angkat gitu angkat ya, dan disuarakan. disuarakan dan juga akhirnya bisa teratasi kan seperti itu. Oke, nah Kang Said sendiri kan, PW ini kan sama KPU ini kan, selama apalagi selama pelaksanaan pilkada dan pemilu kemarin ya, sering sekali, apa istilahnya, bersinggungan gitulah ya PWI, dengan wartawan-wartawannya mendapatkan berita dari KPU dan sebagainya. Nah, selama pelaksanaan pemilu dan pilkada, apa sih sebenarnya, kesan atau mungkin saran atau masukan dari, Kang Sahid sebagai Wakil Ketua PWI untuk KPU Kabupaten Karawang? KPU sejauh ini komunikasi dengan teman-teman media saya kira sudah cukup bagus gitu ya, udah bagus. Dengan adanya kemarin media center juga kan ya di Betul. sini, nah itu kan membuka ruang bagi kami dari pencari informasi untuk mengakses informasi secara cepat, akurat dan lain sebagainya. Nah tinggal ditingkatkan saja mungkin untuk komunikasinya. Kadang kami itu terutama dalam hal setelah ini ya penghitungan, Oke. proses penghitungan kadang kami dituntut atau bukan dituntut ya diminta oleh tim redaksi itu harus Cepat. cepat. Nah, Nah betul. ini angka-angka berkaitan dengan angka-angka, nah mungkin itu ke depannya bisa lebih memudahkan kita aja untuk Oke, berkomunikasi kan siap seperti itu. Tapi siap. untuk secara keseluruhan KPU top lah kan Ah, gitu. udah top lah ya. Nah, mungkin Untuk komunikasinya. kalau tadi untuk KPU Kang Sahid, nah sekarang mungkin, sebagai Wakil Ketua PWI ada nggak pesan-pesan Kang Sahid untuk, teman-teman rekan-rekan jurnalis khususnya di Kabupaten Karawang ya, Mhm. agar nanti mungkin pada pelaksanaan, pemilu atau pilkada ke depan bisa menciptakan, apa namanya, situasi atau misalkan, kondisi di mana informasi bisa beredar dengan baik, dengan sehat, dengan ekosistem informasi yang baik. Mhm. Yang pertama mungkin ya kita menyebarkan informasinya ini bukan untuk kita, tetapi untuk masyarakat dan juga untuk pembaca lah gitu. Artinya apa? Eee, Informasi ataupun berita yang kita tulis jangan berdasarkan selera pribadi. Betul. Berarti harus tetap objektif, objektivitas harus tetap dijaga. Terus juga mungkin, eee, informasi yang kita sebarkan ini bisa memicu pertikaian atau sebagainya itu pun harus tetap Keributan atau keributan, apa ya? memancing keributan yang tetap harus dijaga. Sisi jurnalistik ya tetap harus kita kedepankan, di samping mungkin, kita mengemasnya berita yang menarik tanpa bisa memicu pertikaian ataupun kerusuhan ataupun opini-opini yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Dan tetap kaidah jurnalistik harus tetap kita jaga sebaik-baiknya kan seperti itu. Oke, baik. Oke kalau gitu. Nah Kang Sahid, tadi kan kita udah ngobrol, banyak terkait dengan pers, jurnalistik dan juga, sedikit kaitannya dengan, KPU gitu Iya ya. iya, Nah mungkin di sesi terakhir ini ada beberapa pertanyaan nih, siap. Kang Sahid yang saya mau tanyakan ke Kang Sahid, tapi mungkin bisa dijawab dengan cepat aja nih. Waduh, cepat-cepat. Pokoknya 3 detik langsung dijawab gitu Kang ya. Mhm mhm. Oke boleh ya? Boleh boleh. Oke pertanyaan pertama nih, menurut Kang Sahid mana yang lebih kuat pengaruhnya? Apakah, berita media resmi atau berita di grup WhatsApp keluarga? WhatsApp WhatsApp. Wah, lebih ini ya, lebih dipercaya ya? Iya, pertama mungkin lebih banyak lebih cepat diterima. Betul. Nah selanjutnya tinggal bagaimana, kita jangan langsung menerima mentah-mentah gitu informasi, Betul. tapi cari lagi pembandingnya, itu aja sih. Oke, nah ini mungkin bisa kasih pesan-pesan juga nih ke masyarakat Kang Said, Mhm mhm. gimana caranya untuk bisa menyaring informasi gitu? Iya. Nah ini ada gium atau apa ya bahasanya. Jadi kalau sebuah berita bohong itu kalau sudah disebarkan dengan masif, itu akan dianggap sebuah kebenaran kan, katakan seperti Betul. itu. Nah tinggal bagaimana kita memang dalam menerima informasi ini, kita jangan menerima mentah-mentah. Ya ketika datang informasi, kita usahakan untuk mencari klarifikasi.
mungkin kalau bahasa agamanya tabayun mungkin ya, Tabayun. tabayun kan seperti itu. Ya, Oke. dan bisa, ya mudah sebetulnya, caranya mudah. Jadi ketika memang, kita di WA itu punya 10 grup WhatsApp, mungkin dengan 1 detik dapat informasi yang sama dari 10 grup itu kan pasti akan dianggap, "Oh bener nggak ya? Bener nggak ya?" Kan gitu. Betul. Nah gitu, seperti itu. Nah tinggal kita cari, pembanding di kanal-kanal berita yang lainnya, di media mainstream. Insya Allah kalau di media mainstream akurasinya Lebih lebih valid. lebih valid lah gitu ya. Oke. Kita cari ada nggak nih beritanya di media mainstream. Terus juga kita, kalau ada misalkan bisa jadi itu ada benar kan gitu. Terus kita sumbernya dari mana ini gitu kan ya. Kita sumbernya dari mana nih, dari grup WA ini, siapa yang menyebarkan. Kalau misalkan ini yang menyebarinnya tendensinya ke seseorang yang berseberangan atau lain sebagainya, bisa jadi itu untuk mempengaruhi opini aja kan gitu. Baik. Nah terus juga narasumber yang ada di dalam isi beritanya itu siapa. Kalau tidak jelas ya bisa jadi itu hoax aja kan. Baik. Jadi intinya kita jangan menerima mentah-mentah saja, jangan memakan Siap. mentah-mentah informasi yang kita dapat kan gitu. Oke, nah itu pesan-pesan dari Wakil Ketua PWI ya, Teman Pemilih ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, gaya penyampaian informasi politik yang seperti apa yang menarik masyarakat? Apakah yang serius atau yang santai dan banyak gimmick? Yang kedua kayaknya. Kayaknya yang kedua ya. Kenapa itu bisa lebih diterima masyarakat? Mungkin apa ya, bukan misalnya diterima, mungkin lebih mudah untuk nyampe informasinya. Karena Oke, kalau sekarang ini banyak yang gimmick-gimmick kan gitu ya. bener. Eranya mungkin era seperti itu, gitu, Oke, heeh. pertanyaan terakhir Kang Said, cara paling efektif untuk bisa mendapat perhatian publik nih dari pemberitaan, apakah dengan, judul yang informatif atau bikin judul clickbait? Clickbait. Waduh, gimana tuh Kang? Banyak yang kayak gitu ya Kang? Heeh. Ya tadi seperti apa, dikatakan bahwa pertanyaan di awal, di pertengahan tadi, kaitan dengan banyaknya pengguna media sosial kan Betul. gitu ya, penggunaan media sosial, karakter dari judulnya itu yang clickbait kan gitu ya. Nah tinggal kita di dalam isi informasinya kita benar-benar harus lebih akurat, gitu. Oke. Jadi kadang orang yang nggak clickbait itu nggak dilirik judulnya kan gitu ya. Kalau yang Bener, judulnya normatif-normatif gitu, kadang suka dilewat gitu di-skip kan, aja gitu. di-skip. Nah tapi tinggal, ya di dalamnya kita harus benar-benar menyampaikan informasi yang akurat, yang kredibel lah gitu. Oke, siap kalau Mhm. gitu. Baik, kalau gitu Kang, Shahid hatur nuhun pisan nih Sami-sami Teh sudah Vivi. meluangkan waktu. Waduh udah cukup, lumayan nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi nih Kang Shahid. Ya, Iya terima kasih banyak Kang Shahid. iya, Salam untuk, sama-sama. rekan-rekan jurnalis Siap. di PWI. Mhm Hatur mhm. nuhun pisan. Baik, kalau gitu langsung teman pemilih, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Wakil Ketua PWI Kabupaten Karawang, Kang Ahmad, Syahid. Dan teman pemilih jangan lupa di-subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Karawang karena banyak sekali informasi tentang pemilu dan juga, terkait, demokrasi di, channel YouTube KPU Kabupaten Karawang. Saya Vivi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.